Nama saya Putra Bremaktaran dari Prodi D3 Perpustakaan Stambuk 21 dengan NIM 2122011011. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi yaitu adalah menurut para ahli yaitu yang bernama Gotthilder adalah pada tahun 1996 adalah penciptaan serta saling tolak ukur mengenai pesan dalam suatu hubungan yang bergantungan kepada orang lain. Tapi ada juga menurut para ahli yang lain, yaitu menurut Ron Ludlow yang mengatakan bahwa komunikasi adalah kajian bidang publik yang mengenai tentang hubungan pemerintahan dengan hubungan investor. Dan menurut Katzkan juga berpendapat bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman atau pertukaran suatu informasi di dalam organisasi yang dapat membentuk arus informasi. Dengan adanya komunikasi organisasi yang dapat memunculkan suatu informasi dalam sebuah organisasi tersebut. Menurut Page dan Fowles mengatakan bahwa komunikasi yaitu adalah organisasi yang berlaku yang terjadi di dalam sebuah organisasi dengan bahwa orang-orang di dalamnya terlibat proses transaksi bertukar makna. Dan sementara itu Franz Jenkins mengatakan komunikasi adalah sebagai suatu komunikasi yang direncanakan oleh organisasi dengan publik dengan menurut masyarakat yang luas, dan organisasi ini mencapai suatu tujuan tertentu. Dan menurut pandangan Frank sendiri bahwa interaksi organisasi ini dengan memimpin sebuah organisasi merupakan bukan hal komunikasi organisasi, melainkan interaksi organisasi tersebut yang sasaran komunikasinya memiliki ada beberapa bagian, yaitu ada 6 pendapat menurut para ahli yang mendefinisikan arti komunikasi organisasi ini. Dan dapat disimpulkan bahwa organisasi komunikasi ini merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi yang berupa penyampaian, penerimaan, serta yang sudah ditetapkan oleh bersama. Proses penyampaian, penerimaan maupun bertukar informasi ini dapat dilakukan secara formal maupun informal selama tujuan yang ditetapkan terwujud aslinya. Dalam perkembangan ilmu ini terdapat berbagai konsep yang dasar yang mengenai organisasi di dalamnya, yaitu penggolongan yang dapat kita pelajari di buku komunikasi organisasi menurut Irene Silviani. Dan yang berikutnya tentang teori dan jenis teori komunikasi. Teori jenis komunikasi ini yang pertama yaitu adalah teori struktur klasik. Teori ini dikembangkan sejak pada tahun 1800 dan disebut juga sebagai teori mesin. Dan dijelaskan di sini bahwa organisasi sebagai sebuah lembaga sentral yang akan bertugas mengenai dan memberikan petunjuk mekanis strukturalnya yang bersifat kaku dan monoton tanpa inovatif. Dan terdapat 4 konsep pokok dari teori tersebut ini, yaitu yang pertama kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Yang kedua yaitu teori neoklasik atau hubungan manusia. Apa itu teori neoklasik? Yaitu tentang yang dikemukakan oleh Elton Mayo dan muncul karena adanya ketidakpuasan dengan teori klasik atau teori neoklasik yang mengacu pada pentingnya aspek psikologis serta sosial karyawan sebagai individu atau kelompok kerja. Teori ini ditafsirkan melalui percobaan yang dilakukan
oleh Elton di pabriknya Hawthorne pada tahun 1924. Dan ini merupakan dan dapat disimpulkan bahwa pentingnya memperhatikan para upah intensif dalam kerja karyawannya untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, teori fusi. Apa itu teori fusi? Teori fusi dikemukakan oleh Becky pada tahun 1957. Egris menyempurnakan pendapat Becky tentang teori fusi yang berawal dari kesadaran Becky pada tahun 1950 dan kepada mengenai kepuasan manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi. Becky berpendapat bahwa organisasi pada tahap ini akan mempengaruhi seorang individu. Sementara itu, pada saat individu memberikan pengaruh organisasi yang diperkenalkan oleh organization. Fenomena ini menyebabkan para pegawai menunjukkan ciri-ciri organisasi yang setiap jabatan atau pegawainya memiliki keunikannya tersendiri masing-masing, sehingga dapat mencari minat dan membuka wawasan khusus pegawai atau individunya. Yang keempat, teori peniti penyambung atau The Linking Pin Model. Apa itu teori The Linking Pin Model? Teori Linking Pin Model dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama Rennie Licker, yang menggambarkan tentang struktur organisasi yang saling berkaitan dengan beberapa kelompok. Dalam teori ini, Licker menjelaskan bahwa penyediaan yaitu anggota dari dua organisasi atau lebih, yaitu atau pemimpin unit rendah serta pemimpin unit tertinggi. Penyedia unit tersebut, Licker memiliki fungsi sebagai penyambung atau seseorang yang mengikat kelompok kerja dengan lainnya. Pada tahap ini, teori dikembangkan oleh Licker dan proses berkelompok dinilai penting karena suatu organisasi perlu memiliki seorang penyedia atau penyambung, sehingga setiap anggota kelompok dan kelompok sendiri akan dapat bersifat efektif. Yang kelima itu teori sistem sosial. Apa itu teori sistem sosial? Teori sistem sosial yaitu adalah hubungan antara manusia dalam suatu organisasi yang dapat bertahan hingga lama dengan beberapa orang di dalamnya. Artinya di situ bahwa walaupun seseorang dalam suatu kelompok atau anggota dari para kelompok tersebut yang sudah meninggal, kelompok tersebut hanya saja orang yang di dalamnya dapat digantikan dengan anggota-anggota baru. Katz dan Kahn mengatakan bahwa hubungan manusia antar organisasinya dinilai lebih penting daripada hubungan antar jabatan yang terlalu formal. Yang keenam, teori public relation. Apa itu teori public relation? Teori public relation adalah seperti yang dikatakan oleh Ron Ludow, yaitu tentang komunikasi organisasi, yang dikaji pada teori public relation yang menyatakan bahwa upaya ini dilakukan secara terencana yang berkesinambungan secara menyeluruh setiap anggotanya. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan kelompok yang sangat penting dalam membantu anggota dan dalam memenuhi kebutuhan, serta mencapai tujuan atau kelompok yang secara bersama-sama. Harris telah mengatakan bahwa memimpin organisasi atau yang kelompok sosok yang membantu anggota memenuhi serta mencapai tujuan suatu secara turun-temurun. Harris juga seling memberikan petunjuk, participation, mampu menjalin kerjasama, delegating, mampu mengambil keputusan dalam mempelajari teori komunikasi khususnya di ranah organisasi, dan pendekatan secara objektif serta imperatif yang saat ini menjadi perhatian bagi para kaum dan juga praktisi ilmu komunikasi pada buku teori komunikasi kontemporer.
Yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis komunikasi organisasi. Jenis-jenis komunikasi organisasi ini memiliki dua jenis, yaitu secara internal dan secara eksternal. Yang pertama kita bahas tentang internal terlebih dahulu, yaitu mengenai komunikasi yang fokus kepada interaksi dan untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasinya. Contohnya yaitu upaya mengubah suatu visi misi yang sudah ada dalam organisasi tersebut dan munculnya visi yang baru dan menyatukan pendapat setiap anggotanya dan didiskusikan, serta komunikasi ini dipimpin organisasi yang baik serta yang sangat intens. Jika terbentuknya komunikasi ini, maka terciptakan organisasi yang baik serta memperkuat relasi orang yang ada dalam organisasinya. Jenis kedua organisasi ini, organisasi eksternal, yaitu berikutnya tentang komunikasi yang dibangun dan berfokus pada pihak di luar organisasi atau kelompok. Komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi ingin mencari sebuah iklan sehingga membutuhkan pihak organisasi yang dari luar untuk membantunya. Dan komunikasi eksternal ini untuk mencapai tujuan, cara, dan mendapatkan iklan dan kerjasama yang dibutuhkan oleh organisasi dari pihak luar organisasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.